Jadi hari ini kita akan beralih ke materi selanjutnya. Ada yang tahu ya? Enggak ya, kira-kira kita mau belajar apa nih hari ini? Saya tahu Ibu. Apa? Teks geografi. Oh tahu? Iya, itu Ibu. Oh iya benar, kita akan belajar tentang teks geografi hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, nanti Ibu akan memberikan sedikit permainan ataupun strategi pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan kita cuma materi lalu mengerjakan tugas begitu saja kan sudah. Nah, nanti akan ada sedikit yang berbeda. Nanti akan Ibu jelaskan setelah pemaparan materi terkait dengan teks geografi ini. Oke. Siap ya teman-teman semua untuk belajar? Siap Ibu. Ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja Ibu akan masuk pada pembahasan materi tentang teks geografi. Ada yang tahu nggak? Kira-kira mereka siapa? Ibu kita Kartini. Terus itu yang mana? Jerome Pauline. Ini Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oke kas. Jadi nanti itu kita akan belajar tentang biografi. Jadi biografi itu seperti riwayat hidup ataupun narasi tentang seseorang gitu, seorang tokoh ataupun seorang yang terkenal. Jadi gambarannya nanti kira-kira akan seperti itu. Apa sih itu teks biografi? Jadi teks biografi merupakan teks yang berisikan kisah dari suatu tokoh ataupun daftar hidup dari suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Jadi kita juga bisa menuliskan teks biografi dari orang lain maupun diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan ditulisnya teks biografi itu? Kenapa sih teks biografi itu ada? Jadi teks biografi ini menceritakan kisah kehidupan seseorang, tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, sehingga nantinya pembaca ataupun kita semua bisa mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu manfaat dari kita belajar teks biografi itu sendiri adalah kita akan lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal ataupun berpengaruh melalui riwayat hidup mereka. Misalnya nih teman-teman, ada yang suka nonton drakor nggak? Saya. Ataupun nonton film mungkin, series? Saya. Pasti teman-teman ini kan akan tertarik untuk mencari tahu tentang tokoh utama ataupun tokoh yang ada dalam cerita. Nah itu juga bisa disebut sebagai biografi. Kita mencari biografi dari tokoh tersebut. Jadi kita akan lebih mengenal tokoh tersebut. Lalu yang kedua, manfaatnya dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan mereka. Lalu tentu saja yang ketiga adalah memotivasi diri kita sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah, seperti dari kisah hidup tokoh yang kita baca. Lalu yang keempat adalah menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, teks biografi itu tentu saja memiliki ciri-ciri yang akan menjadi pembeda untuk dari teks-teks yang lain. Jadi yang pertama adalah teks biografi itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh tersebut. Jadi jika kita ingin menuliskan teks biografi itu kita tidak boleh mengarang ya, tidak boleh mengada-ngada begitu. Harus sesuai dengan fakta kehidupan dari tokoh yang akan kita tuliskan, akan kita narasikan dalam teks biografi. Nah, lalu teks biografi ini disajikan dalam bentuk narasi. Teks biografi ini menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa kita jadikan sebagai teladan yang tadi itu ya teman-teman. Lalu struktur teks biografi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, yang ketiga adalah reorientasi. Nanti kita akan bedah satu-satu, mulai dari orientasi, kejadian atau peristiwa penting, lalu yang terakhir adalah reorientasi. Jadi untuk struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi itu merupakan struktur bagian paling awal dari teks biografi. Jadi bagian ini tuh mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya.
Jadi orientasi ini berfungsi untuk memudahkan membaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Lalu yang kedua tadi ada kejadian atau peristiwa penting. Jadi ini pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh yang kita narasikan menjadi teks biografi tersebut, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Nah, bagian ini tentu saja disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Lalu yang terakhir adalah bagian reorientasi. Bagian ini berisi komentar ataupun pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi ini berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian reorientasi ini teman-teman memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut untuk dijadikan teladan bagi banyak orang. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur teks biografi. Ada 4 ya ini. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh, lalu cerita latar belakang pendidikan tokoh, lalu masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya, keistimewaan tokoh, lalu yang terakhir adalah keteladanan tokoh. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Jadi teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, atau beliau, karena kita ini menceritakan seseorang ya, seorang dari orang ketiga, dia atau beliau. Lalu banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Teks biografi ini juga banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. Lalu ada jenis-jenis teks biografi. Yang pertama adalah teks biografi berdasarkan sisi penulisannya, teks biografi berdasarkan isi, teks biografi berdasarkan penerbit. Yang terakhir adalah teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Lalu ini adalah sekilas contoh dari teks biografi. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah contoh teks biografi dari Wahyu Rudolf Supratman. Ada tahu ini siapa? Supratman. Ya, siapa ada yang tahu? Ini yang yang tulis lagu Indonesia. Ya betul, yang menuliskan lagu Indonesia Raya. Jadi contoh teks biografi itu seperti ini gambarannya. Oke, sudah. Materi kita hari ini sudah selesai. Jadi sesuai dengan yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita akan sedikit berganti strategi dalam proses pembelajaran kita. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan belajar untuk memahami isi dari teks biografi yang akan nanti Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp, chat WhatsApp. Ada kan ya? Ada. Di situ nanti kalian bisa baca. Jadi ini strategi ini nanti kita akan belajar. Yang pertama kalian nanti akan membaca dulu, memahami dulu. Lalu yang kedua nanti Ibu akan memberikan, Ibu sudah menyiapkan kertas yang berisi tentang jawaban dan juga soal. Nanti kalian bisa pilih salah satu, masing-masing satu jawaban, satu soal, satu orang. Setelah Ibu bagian itu nanti kalian bisa saling bertukar soal atau jawaban itu untuk kalian bisa menemukan jawabannya. Jadi nanti misal ada yang dapat soal, kalian bisa mencocokkan nih, mencari jawaban kalian di teman kalian. Yang dapat jawaban juga sebaliknya begitu, kalian mencari soal kalian di teman kalian yang mendapatkan soal itu. Jadi tujuannya nanti tuh jadi ini namanya adalah pembelajaran dengan strategi index card match. Nanti itu adalah pencocokan kartu. Tujuannya nanti teman-teman tuh bisa lebih paham, juga bisa lebih belajar diskusi, belajar memahami sama teman-teman kalian gitu. Semoga nanti dengan metode ini bisa lebih seru ya pembelajarannya tentunya. Kalian juga bisa lebih paham, bisa lebih mendalam. Oke teman-teman. Oke baik teman-teman, gimana sudah disimak teks biografi yang tadi sudah Ibu berikan ya di grup WhatsApp. Kalian tadi sudah Ibu suruh berikan tugas untuk mengamati dari teks biografi itu.
Sudah? Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kan kita akan bermain hari ini menggunakan strategi pembelajaran yang baru yang lebih seru tentunya. Tadi juga sudah Ibu jelaskan bagaimana metode untuk pengerjaan dari pembelajaran kali ini. Jadi Ibu sudah menyiapkan ini beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Nanti kalian bisa pilih satu orang satu. Ini kalian nanti nggak tahu ya dapat jawaban ataupun pertanyaan. Nanti masing-masing dari kalian mendapatkan satu. Nanti setelah ini kalian bisa bertukar jawaban atau mencari jawaban dari pasangan yang kalian dapatkan maupun itu pertanyaan ataupun jawaban. Nanti kalian bisa bertukar dengan teman-teman kalian berdiskusi begitu. Supaya tujuannya ini tuh supaya kalian bisa lebih memahami lagi, mendalami lagi apa itu isi teks dari biografi yang sudah diberikan tadi. Begitu ya, sudah paham? Paham. Silahkan masing-masing memilih satu. Bebas. Wow. Silahkan kalian bisa mencari jawaban kalian, berdiskusi dengan teman kalian. Oke, baik teman-teman, gimana kalian sudah menemukan pasangan? Jadi siapa tadi yang dapat pertanyaan kira-kira ya? Saya. Aidia sama Alia. Iya. Jadi yang dapat jawabannya Aul dan Aulia sama Aul. Berlin. Oke. Gimana tadi? Apakah metode pembelajaran ini tuh membuat kalian jadi lebih memiliki pemahaman lebih dari teks biografi? Iya. Jatuh. Oke. Jadi mungkin buat ini ya penutup ya, Ibu mau kasih sedikit ini kayak ulasan gitu ya. Oke, Bu. Itu di teks disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara ini kan dia tuh seorang penulis andal ya, dia juga mengkritisi pemerintah pada saat itu. Dan ada suatu ketika bahwa pemerintah tuh melihat kenyataan bahwa tulisan dari Ki Hajar Dewantara itu telah menghina pemerintah dari kolonial Belanda. Apakah benar ya pada tanggal 30 Juli 1913 Ki Hajar Dewantara itu ditangkap polisi di rumahnya dalam langsung ditahan? Iya, betul. Ya, ada bagian itu ya tadi ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Oh iya, kalian tahu kan kalau Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah. Ada yang tahu namanya tadi sudah dibaca? Taman siswa. Nah, iya Iya, betul, taman taman siswa itu. Oke. Mungkin cepat lagi. Itu suaranya keras. Kamu ke susu nggak ya? Coba. Ke susu pulang nggak? Enggak jam 1. Ya udah. Aja Iya seru. Jadi, Kan kamu mau pulang. Jadi teman-teman tadi kan di teks tuh sedikit aja ya ini buat penutupan. Taman siswa itu merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para rakyat pribumi yang tidak dapat mengenyam pendidikan untuk dapat memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Jadi tentunya dengan pendidikannya taman siswa ini sangat membantu bagi masyarakat penduduk lokal pada saat itu ya teman-teman tentunya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan teks biografi dan juga strategi pembelajaran yang baru. Oke, baik teman-teman, karena waktu pembelajaran kita juga sudah hampir habis, kita tadi juga sudah belajar tentang apa saja tadi? Teks biografi. Tadi juga kita sudah belajar untuk menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Tadi apa namanya? Indeks card. Nah, pencocokan kartu ya teman-teman. Iya. Tadi gimana pesan-pesannya? Apakah works? Apakah seru? Apakah Seru. Seru ya. Oke. Apakah kalian jadi lebih paham, lebih Paham. ya? Oke.
Jadi mungkin ini dulu ya, kalian nanti bisa baca-baca lagi tentang teks biografi. Nanti Ibu kirimkan lagi materinya, bisa kalian baca di rumah. Untuk pembelajaran hari ini kita mungkin cukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Selamat beristirahat, selamat pulang ke rumah. Karena ini jam terakhir ya. Iya, Pasti betul. kalian sudah ingin istirahat. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi